Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini kita coba analisa beberapa saham di sektor emas yang terpantau saat ini mulai melemah. Harga komoditas emas juga saat ini mulai melemah. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Bisa kita perhatikan di sini, harga emas pada penutupan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih. Menariknya harga minyak dunia pada penutupan terakhir itu masih naik 2% lebih. Cara pergerakan memang emas saat ini terpantau mulai melemah. Tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya emas masih oke. Ini masih belum ada tanda-tanda pelemahan atau penurunan atau perbalikan arah. Tapi jika kita lihat untuk saham-saham di sektor emas untuk saat ini, BRMS satu minggu ini masih mencoba untuk break harga 1000. Ini masih gagal break. Hari Jumat masih melemah turun hampir 3%. Dan jika kita perhatikan broker saham untuk BRMS, asing terpantau hari Jumat masih melakukan distribusi. Tapi sebelumnya bisa kita lihat, satu minggu terakhir ini asing masih masuk. Dan dari data broker saham ini, jika kita perhatikan di sini, penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Jadi untuk BRMS, saya lihat minggu depan masih akan sideways, masih ada potensi saya kembali melemah ke sekitar 950 sampai 930. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham BRMS, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Harga 1000 memang masih berupa resisten kuat dan pelemahan ini menurut saya kesempatan untuk coba pantau BRMS untuk tunggu di sekitar support kuatnya. Untuk support kuat BRMS saat ini menurut saya ada di zona 880 sampai 900. Jika minggu depan BRMS masih lanjut turun mengetes 880 sampai 900 masih bisa bertahan dari bawah, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Apalagi di bawahnya masih ada support MA50 di sekitar 850. Jadi untuk yang sudah punya masih bisa coba hold, yang ingin coba pantau dan entry ini kesempatan untuk dapatkan di harga bawah apabila BRMS minggu depan masih melanjutkan pelemahan. Memang 1000 saat ini masih berupa resisten lumayan kuat. Beberapa kali memang mencoba break 1000, BRMS masih gagal. Tapi karena asing masih masuk, secara teknikal tren jangka menengah masih oke, menurut saya BRMS masih bisa kita coba pantau. Sekarang kita coba lihat saham ARCI. ARCI juga jika kita perhatikan saat ini juga masih mencoba untuk mencapai target terdekat di 1350 sampai 1400. Ini memang masih belum berhasil. Hari Kamis sempat mencoba naik, tapi hari Jumat kembali melemah, turun 4% lebih ke 1265. Jadi saat ini 1250 ini sudah berubah menjadi support. Support weekly masih ada di zona 1100 sampai 1150. Dan di dalam juga masih ada garis MA50 jika 1115. Jadi secara teknikal juga ARCI sama, secara teknikal masih oke untuk tren jangka menengah. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk ARCI, bisa kita lihat di sini untuk ARCI asing masih terus keluar. Pada perdagangan hari Jumat asing masih melakukan sedikit distribusi. Di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga ARCI saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah untuk mengetes 1250 sampai target berjauh jika 1200 untuk target penurunan terdekat ya. Jadi sama untuk ARCI apabila mau coba pantau dan entry, wait and see dulu di sekitar daerah supportnya. Apabila ARCI bisa bertahan dari bawah baru coba ikut entry. Dan untuk ARCI apabila turun ke support kuat di sekitar 1100 sampai 1150, menurut saya akan lebih oke untuk kita dapat di sekitar support kuat ini. Dan untuk target swing jangka pendek, untuk saat ini menurut saya bisa jadikan 1300 untuk target swingnya. Baru target berikutnya di harga 1400. Untuk PSAB bisa kita perhatikan secara teknikal tidak seoke teman-temannya. PSAB saat ini masih berada di sekitar garis MA50. Bisa kita lihat di sini garis MA50 di harga 565 memang masih berupa support kuat. Setiap kali mengetes support ini PSAB masih bisa bertahan, tapi saat ini zona 580 sampai 600 juga masih berupa zona resisten lumayan kuat. PSAB juga masih kesulitan untuk naik di atas zona ini. Jadi satu minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit, sempat opening di atas harga 600. Dia 610, tapi ternyata penutupan kembali melemah dan saat ini malah berada kembali di bawah 580. Jadi secara pergerakan juga masih sideways untuk saat ini. Dan bisa kita perhatikan untuk PSAB, asing juga tepatnya masih terus keluar. Penurunan 2% lebih ini juga ada distribusi. Sehingga untuk PSAB saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar garis MA50 sampai 550. Jadi apabila mau coba entry sampai PSAB untuk saat ini, coba tunggu di sekitar 550 sampai garis MA50. Untuk target entry-nya apabila PSAB mencapai target harga ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau. Dan target swing untuk saat ini tetap di zona 580 sampai 600. Selama masih gagal break zona resisten ini, hati-hati cara pergerakan malah ada potensi PSAB turun menembus garis MA50 dan mulai patah tren untuk tren jangka menengahnya.
Selanjutnya untuk harta dinata, jika kita perhatikan juga hampir mirip dengan Archie maupun BRMS. Harta dinata saat ini masih gagal naik di atas 1400. Jadi jika kita perhatikan di sini 1400 di sini, harta dinata beberapa kali mencoba naik di atas garis resisten 1400, ini masih gagal. Jadi walaupun hari Kamis sempat terbentuk candle hijau dan berada di atas 1400, itu karena shadow masih menyentuh, ini belum terkonfirmasi break, dan ternyata hari Jumat masih turun 4% lebih ke 1365. Dan bisa kita perhatikan di broker summary juga untuk saham harta dinata, asing juga terpantau hari Jumat melakukan sedikit distribusi, tapi 1 minggu terakhir ini sebenarnya asing masih masuk. Dan bisa kita perhatikan di sini penurunan 4% lebih ini juga masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk harta dinata, apabila teman-teman mau coba pantau daya entry, saat itu bisa wait and see dulu. Lebih oke tunggu di sekitar 1300. Apabila minggu depan harta dinata mendekati 1300 atau menyentuh, bisa bertanda rebound, misalnya masih menarik untuk coba entry. Dan target swing jangka pendek sekitar 1400 sampai 1450 itu target swingnya. Dan untuk support kuat untuk harta dinata saat ini masih ada di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1150. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.